Halo Bapak Ibu, pada video kali ini kita kembali membahas tes TPDA PLTI sertifikasi dosen. Pada video ini kita akan membahas kemampuan verbal, khususnya pada kemampuan logical reasoning. Logical reasoning disebut juga dengan penarikan kesimpulan atau penalaran logis, atau ada juga menyebutnya dengan silogisme. Video logical reasoning ini merupakan bagian yang kelima. Kita sudah membahas 4 video sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton, saya sarankan untuk menonton khususnya video bagian yang pertama. Karena konsep tentang penarikan kesimpulan saya jelaskan pada bagian yang pertama. Oke, selamat menyaksikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan verbal, numerikal, dan figural, saya memiliki ratusan soal yang seluruhnya saya bahas dengan video. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu silakan cek pada deskripsi video ini. Baik teman-teman, sebelum kita membahas soal, saya kembali mengingatkan tentang aturan umum ini. Ini sudah saya bahas secara detail pada video yang pertama. Teman-teman bisa cek kembali di video pertama ya. Di sini saya hanya sampaikan ringkasan singkatnya saja. Ada aturan umum yang harus kita taati ketika kita menyelesaikan seluruh soal silogisme, termasuk juga sebenarnya pada soal verbal analitis begitu ya. Aturan itu saya buat dua. Yang pertama, setiap premis ini tuh pernyataan atau kalimat yang ada pada soal ya. Nah, itu bernilai benar ya. Sehingga jangan dibantah atau jangan dipertentangkan dengan kenyataan. Misal, di kalimat dikatakan, semua laki-laki berjenggot. Nah, kita jangan bantah. Oh, enggak Pak, enggak semua Pak. Buktinya saya enggak berjenggot gitu ya. Nah, itu enggak boleh gitu ya. Kalau di kalimat dikatakan semua laki-laki berjenggot, maka terima itu sebagai sebuah kebenaran. Oke, berarti semuanya berjenggot gitu ya. Jangan ditentang dengan kenyataan, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Oke, itu perlu dipahami. Kemudian yang kedua, jangan menyimpulkan yang tidak disebutkan gitu. Misalnya, saya mengatakan saya punya dua teman, A dan B. A ini teman saya yang baik sekali. Nah, lalu B bagaimana? Nah, jangan menyimpulkan kalau B itu jahat gitu ya. Saya hanya menyebutkan A itu baik sekali. Saya tidak katakan apa-apa tentang B. Maka jangan menyimpulkan apa-apa tentang B. Nah, kebanyakan orang salah dalam menjawab soal silogisme itu karena melanggar dua hal ini ya. Pertama, dia lebih mengedepankan apa yang terjadi pada kenyataan gitu ya. Sehingga kadang-kadang kenyataan itu berbeda dengan yang ada di soal. Kemudian yang kedua, suka menyimpulkan yang tidak disebutkan. Nah, bagaimana prakteknya? Kita akan coba pada soal-soal berikut ini ya. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama ya. Setiap karyawan teladan pasti terkenal. Nah, jika dia teladan, maka dia akan terkenal. Lalu setiap karyawan yang aktif, maka dia akan menjadi teladan ya. Lalu sebagian karyawan PT X terkenal di Jakarta. Oke, dari kalimat pertama ini teladan, terkenal ya. Jadi kalau kita tulis gini nih, jika dia teladan, maka dia akan menjadi terkenal. Oke. Kemudian dari kalimat yang kedua, jika karyawan itu aktif gitu ya. Kalau dia aktif, maka dia akan menjadi teladan. Oke, dari dua kalimat ini berarti kalau aktif jadi teladan, kalau teladan jadi terkenal. Kalau kita hubungkan berarti kalau dia aktif gitu ya. Kalau dia aktif, maka dia akan menjadi terkenal. Itu dari dua kalimat tersebut ya. Nah, jika aktif teladan, kalau teladan terkenal. Ya, tentu kalau aktif akhirnya menjadi terkenal. Lalu kalimat yang ketiga, sebagian karyawan PT X terkenal di Jakarta ya, sebagiannya terkenal. Oke, setiap, kata setiap dengan kata semua itu artinya sama, teman-teman ya. Nah, kalau kata sebagian itu sama dengan sebagian, beberapa, ada, sementara. Itu maknanya sama semua. Oke, nah kita cek nih A, B, C, D, E-nya. Banyak soal-soal silogisme yang kita tidak memerlukan rumus sebenarnya ya. Dan kalau teman-teman mencoba menghafal rumusnya itu sebenarnya lumayan banyak gitu ya. Nah, tapi yang paling dasar ada 3. Modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Nah, masih ada yang lain-lain. Tapi sebenarnya kita bisa jawab hanya dengan melihat opsi, lalu membandingkan dengan pernyataan yang ada pada soal. Misal, A. Sebagian karyawan teladan namun tidak terkenal. Nah, sebagian karyawan itu teladan. Dia teladan karyawannya, tapi tidak terkenal. Nah, ini salah. Mengapa?
Karena sudah disebutkan, setiap karyawan teladan pasti terkenal. Artinya setiap karyawan, semua karyawan, kalau dia teladan, maka dia jadi terkenal. Tapi di sini dikatakan, ada sebagian yang teladan tapi tidak terkenal. Maka ini menentang pernyataan pertama. Berarti salah. Yang B, ada karyawan aktif tapi tidak terkenal di Jakarta. Nah, tadi kita tahu kalau dia aktif, ya, semua yang aktif dia jadi teladan. Lalu semua yang teladan jadi terkenal. Akibatnya kalau dia aktif pasti dia jadi terkenal. Nah, tapi di sini dikatakan ada yang aktif tapi nggak terkenal. Ya, berarti ini jadi salah. Sekarang C. Seluruh karyawan PT X jadi teladan dan terkenal di Jakarta. Seluruh, gitu ya, seluruh karyawan PT X jadi teladan. Sementara di sini dikatakan sebagian karyawan saja yang terkenal, gitu ya. Nah, tidak ada informasi di sini yang mengatakan bahwa seluruh karyawan PT X itu teladan. Tidak ada, tidak bisa menyimpulkan itu. Nah, ini melanggar aturan yang kedua tadi saya sebutkan ya. Menyimpulkan yang tidak disebutkan. Yang D, karyawan PT X yang aktif pasti terkenal di Jakarta. Nah, ini benar. Ya, karyawan PT X yang aktif pasti terkenal. Iya, mengapa? Karena setiap ada karyawan PT X yang aktif, maka berdasarkan kalimat yang kedua, orang aktif itu akan menjadi teladan. Lalu orang teladan itu akan menjadi terkenal. Sehingga kalau ada karyawan PT X yang aktif, maka dia akan menjadi terkenal. Jawabannya D. Yang E, sebagian karyawan PT X yang aktif tidak terkenal di Jakarta. Ini salah. Ya, kenapa? Karena karyawannya sudah aktif, kok jadi tidak terkenal? Padahal berdasarkan kalimat pertama dan kedua, itu kalau dia aktif udah pasti jadi terkenal. Gitu ya. Nah, kalau dikatakan udah aktif tidak terkenal berarti menentang pernyataan yang di atas, menentang premis. Sehingga jawaban yang benar itu adalah D. Berikutnya kita lihat soal ini. Kota yang indah akan banyak dikunjungi wisatawan. Kota A adalah kota yang indah, sedangkan kota B tidak. Nah, lalu kita lihat aja opsinya langsung ya. Kota A dan kota B akan banyak dikunjungi wisatawan. Oke, ini salah. Kenapa? Karena kalau kota A banyak dikunjungi wisatawan itu benar. Ya, karena udah disebutkan A itu indah. Kalau indah banyak wisatawan. Oke, ini benar. Tapi yang buat masalah itu di sini ada menyebutkan kota B akan banyak dikunjungi. Ya, padahal kota B kan tidak indah gitu ya. Nah, berarti nggak boleh. Jawaban A salah. Yang B, kota A dan kota B tidak banyak dikunjungi wisatawan. Ini juga salah. Karena kota A itu udah pasti banyak. Kenapa? Karena udah disebutkan di kalimat. Kota A itu kota indah itu banyak wisatawan. Yang C, kota A akan tidak banyak. Nah, kota A akan tidak banyak, ini udah salah, karena kota A itu pasti banyak sudah. Yang D, kota A akan banyak dikunjungi wisatawan, oke benar. Dan kota B tidak banyak dikunjungi wisatawan, oke ini benar ya. Nah, yang E, kota A dan kota B sama banyak, ini salah. Karena B itu harusnya tidak banyak ya. Ya, maka di antara 5 ini yang paling tepat adalah D. A itu banyak wisatawan karena dia indah, lalu B itu tidak banyak dikunjungi karena dia tidak indah. Berikutnya, semua karyawan yang bekerja di kantor kelurahan menggunakan dasi. Tony adalah anak yang rajin. Tony merupakan karyawan magang di kantor kelurahan. Nah, kesimpulannya, Tony tidak pernah memakai dasi. Ini jadi salah. Kenapa? Karena Tony itu karyawan magang ya, di kantor kelurahan. Lalu kalau dia magang disebutkan di kalimat pertama. Maksudnya kalau dia jadi karyawan gitu ya, mau karyawan tetap maupun karyawan magang. Karena di sini dikatakan semua karyawan. Berarti nggak peduli mau karyawan magang, karyawan tetap, atau karyawan-karyawan dengan status yang lain. Dan jelas kalau dia sudah karyawan di kantor lurah, maka dia pakai dasi. Dan Tony itu salah satu karyawan di kantor kelurahan. Maka Tony akan memakai dasi. Ya. Nah, tapi dia bilang tidak pernah, maka salah. B, Tony karyawan tetap di kantor kelurahan. Nah, ini salah. Ini melanggar aturan umum yang kedua, menyimpulkan yang tidak disebutkan, gitu ya. Nah, dia tidak ada sebut Tony karyawan tetap, malah secara tegas dikatakan Tony itu adalah karyawan magang. Salah. C, Tony selalu menggunakan dasi. Nah, oke, mungkin kita
catat saja dulu ya. Ini masih memungkinkan untuk benar gitu ya. Karena Tony karyawan di kantor lurah dan di kantor kelurahan orang pakai dasi. Oke, ini masih mungkin. Lalu kita periksa yang lain. D menggunakan dasi saat di kantor kelurahan. Nah, ini benar juga ya. Lalu yang E, Tony anak yang berprestasi karena rajin. Nah, ini melanggar aturan umum kedua, menyimpulkan yang tidak disebutkan. Tidak ada keterangan bahwa Tony itu berprestasi. Ya. Nah, kalau dia rajin iya, tapi menyebut dia berprestasi itu nggak boleh. Ya, itu kita mengatakan atau menyimpulkan yang tidak disebutkan. Oke, sekarang pilihan yang mungkin itu adalah C dan D. Nah, yang paling benar itu adalah D ya. D ini yang benar. Mengapa? Karena C itu penyebab salahnya itu adalah kata selalu di sini. Tony selalu menggunakan dasi. Kata selalu itu berarti tidak pernah tidak. Jadi mau dia di kantor lurah, mau dia ke pasar, mau dia di rumah, dia akan selalu menggunakan dasi. Nah, itu bertentangan ya. Maka kurang tepat lah paling tidak ya dengan konteks yang ada ya. Konteks yang ada ini adalah karyawan di kantor kelurahan. Maka yang lebih tepat adalah D. Mengapa Tony menggunakan dasi saat di kantor kelurahan? Nah, ini pas. Karena Tony karyawan di kantor kelurahan, maka Tony akan menggunakan dasi. Dan itu akan dia gunakan saat dia ada di kantor kelurahan. Sehingga D ini lebih tepat dibandingkan C. Berikutnya, semua bunga di Taman Katulistiwa berwarna putih. Nah, perhatikan ya, semuanya ya berwarna putih. Semua wanita suka bunga. Nah, semuanya suka dengan bunga. Tika membawa bunga biru. Oke, sekarang wanita suka bunga biru. Nah, salah ya. Kenapa teman-teman? Ya, yang bawa biru kan Tika. Ya, Tika. Bukan otomatis kalau Tika bawa biru lantas semua wanita suka biru. Kan tidak ya. Ini kan hanya Tika. Wanita yang lain kita nggak tahu. Di soal hanya disebut semua wanita suka bunga. Hanya menyukai bunga. Tidak disebutkan secara spesifik bunga warna apa. Oke, berarti A salah. Taman Katulistiwa ada bunga biru. Salah. Karena jelas-jelas kalimat pertama mengatakan semua bunga di Taman Katulistiwa berwarna putih. Sekarang C. Wanita tidak menyukai bunga putih. Nah, ini sok tahu ya. Nah, sok tahu ini. Ini melanggar aturan kedua, menyimpulkan yang tidak disebutkan. Cuma disebutkan wanita suka bunga, sudah. Tidak ada hubungannya dengan warna. Lalu D, Tika tidak suka bunga. Nah, ini salah. Karena Tika itu perempuan. Nah, semua perempuan atau wanita itu suka bunga. Dan jelas-jelas Tika itu membawa bunga biru gitu ya. Oke, berikutnya yang E. Bunga yang dibawa Tika bukan dari Taman Katulistiwa. Nah, ini yang benar nih ya, yang E. Kenapa? Karena Tika dia membawa bunga ya. Lalu bunganya warna biru. Sedangkan di atas disebut semua bunga di Taman Katulistiwa berwarna putih. Berarti kalau ada yang bawa bunga selain putih, itu yang pasti bukan dari Katulistiwa. Ya, berarti jawabannya E. Berikutnya, pohon kurma dapat berbuah dengan baik jika dirawat. Nah, kalau kita mau balik kalimat ini, boleh kita balik. Kalau dirawat, jadi berbuah baik, gitu ya. Teguh punya kebun kurma di halaman belakang. Teguh selalu merawat. Nah, Teguh selalu merawat. Oke. Nah, dikatakan tadi kalau dirawat, kurmanya berbuah baik. Nah, Teguh ini merawat, berarti kurma Teguh itu akan berbuah baik, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Pohon kurma di kebun Teguh dapat berbuah dengan baik. Ya, benar ya. Ini jawabannya. Nah, kenapa? Karena disebutkan dia akan berbuah baik jika dirawat. Dan Teguh merawat. Maka kurmanya akan berbuah baik. Kurma yang mana? Kurma yang ada di kebun rumah Teguh. Nah, ini ya, sehingga A. Yang lain boleh kita periksa untuk semakin meyakinkan. Buah kurma di kebun Teguh sangat segar. Nah, ini sok tahu lagi nih. Tidak ada keterangan tentang segar. Yang ada itu baik. Pohon kurma Teguh tidak menghasilkan buah. Oh, tidak. Ini salah. Karena Teguh merawat. Kalau merawat, dia berbuah baik. Gitu ya. C salah. Pohon yang berbuah tentu dirawat tiap hari. Nah, ini tiap hari ini. Tiap hari di sini yang sok tahu itu. Gitu ya.
Dia hanya katakan dirawat, nggak ada keterangan dirawat seminggu sekali, setiap hari, sebulan sekali, kan nggak ada. Maka ini ada menyimpulkan sesuatu yang tidak disebutkan. Salah. Teguh anak yang rajin. Nah, ini salah nih ya, menyimpulkan yang tidak disebutkan. Memang Teguh merawat, tapi tidak otomatis kalau dia merawat lantas dia disebut rajin. Enggak ya. Nah, sehingga jawabannya adalah A. Sekarang berikutnya, semua makhluk hidup akan mati. Semua hewan adalah makhluk hidup. Nah, kalau semua makhluk hidup mati dan hewan itu adalah makhluk hidup, tentu kesimpulannya hewan pasti mati ya. Lalu, badak adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Tidak semuanya makan rumput. Berarti ada yang makan selain rumput. Nah, kesimpulannya, badak memakan rumput. Kita nggak bisa simpulkan ya. Tidak ada di keterangan itu. Badak bertanduk ya. Lalu tidak semua yang bertanduk itu makan rumput. Berarti ada yang makan rumput, ada yang tidak. Cuma kita nggak tahu apakah badak ini bagian dari yang makan rumput atau yang tidak makan rumput. Nah, sehingga A ini tidak bisa disimpulkan seperti ini. Yang B, badak tidak suka makan rumput. Juga kita nggak tahu apakah dia yang suka atau yang tidak suka. Yang C, semua hewan tidak akan mati. Ini salah. Karena hewan itu makhluk hidup. Lalu makhluk hidup itu pasti akan mati berdasarkan kalimat 1 dan 2. D salah. C salah. C salah. D, semua hewan akan mati. Iya, D jawabannya ya. Karena di sini semua hewan itu makhluk hidup dan semua makhluk hidup akan mati. Tidak ada hewan bertanduk yang mati. Ini juga salah. Karena semua hewan akan mati berdasarkan kalimat 1 dan 2 ya. Berikutnya, salah satu syarat diterimanya sebagai PNS adalah lulus tes CPNS. Berarti syaratnya itu lulus tes CPNS. Nah, teman-teman, kalau mau jadi PNS, ya nanti harus lulus tes CPNS. Sandra adalah salah satu peserta yang akan mengikuti tes, ya, yang akan mengikuti tes. Nah, kita periksa. Sandra tidak lulus dalam tes PNS. Nah, ini sok tahu. Kenapa? Karena Sandra itu baru akan mengikuti. Kita nggak tahu apakah dia lulus atau tidak lulus. Yang B, Sandra tidak diterima sebagai PNS. Ini juga mendahului gitu ya. Kan Sandra baru akan tes ya. Nah, kita nggak tahu dia lulus atau enggak. Sehingga kita nggak tahu juga apakah dia diterima atau tidak sebagai PNS. Lalu C, Sandra belum tentu diterima sebagai PNS. Nah, ini bisa jadi ya. Bisa jadi benar nih. Nah, kenapa? Karena dia baru akan tes. Kalau dia lulus, bisa jadi dia diterima sebagai PNS. Tapi jika dia tidak lulus, maka dia tidak diterima sebagai PNS. Nah, makanya kata belum tentu ini. Belum tentu diterima ini berarti ada kemungkinan dia itu lolos atau tidak lolos. Nah, pas ini ya C ya. Tapi untuk semakin meyakinkan kita cek yang lain. Sandra mampu mengerjakan tes PNS. Nggak ada keterangan tentang itu ya. Dia cuma akan mengikuti tes. Nggak tahu kita lulus bisa mengerjakan atau tidak, nggak tahu. Sandra diterima sebagai PNS. Nah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena dia baru mau tes. Belum tentu lulus atau nggak lulus. Nah, sehingga jawaban yang paling benar itu adalah C. Berikutnya, harimau adalah makhluk hidup. Burung adalah binatang bersayap. Tidak semua yang bersayap dapat terbang. Nah, burung itu binatang bersayap. Tapi dikatakan tidak semua yang bersayap dapat terbang. Berarti di antara yang bersayap itu ada yang bisa terbang, ada yang tidak bisa terbang. Nah, A, harimau dapat terbang. Nah, ini tidak bisa, nggak ada keterangan itu ya. Oke, ada burung yang tidak dapat terbang. Nah, ini benar, gitu ya. Kan burung itu binatang bersayap. Lalu dikatakan tidak semua yang bersayap itu dapat terbang. Berarti ada yang bersayap tapi tidak bisa terbang gitu ya. Nah, salah satu yang bersayap itu adalah burung. Maka ada burung yang tidak dapat terbang. Oke. Harimau tidak mungkin akan mati. Ini nggak ada hubungannya dengan pernyataan di atas. Harimau akan mati juga tidak. Burung tidak mungkin akan mati juga tidak. Maka jawaban paling benar itu adalah B. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan kita tentang kemampuan verbal silogisme yang merupakan salah satu jenis tes TIU pada CPNS 2020.
kita sudah membahas soal-soal silogisme yang terdiri dari 3 atau 4 kalimat ya. Nah, berikut ini ada satu soal lagi. Teman-teman boleh coba mengerjakan ini. Ada 2 kalimat sebenarnya ya. Nah, tapi ini agak berbeda dengan yang lain. Nah, teman-teman boleh coba kerjakan ini sebagai latihan yang pertama. Lalu ini sebagai latihan yang kedua. Dan ini sebagai latihan yang ketiga. Nah, silakan teman-teman coba 3 soal itu, lalu teman-teman tulis jawabannya pada kolom komentar. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang salah satu jenis tes TPDA PLTI sertifikasi dosen, yaitu tentang kemampuan verbal, logical reasoning atau penalaran logis. Bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan verbal, numerikal, dan figural, saya memiliki ratusan soal yang seluruhnya saya bahas dengan video. Untuk mendapatkannya, Bapak Ibu silakan cek pada deskripsi video ini. Jika video ini menurut Bapak Ibu bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe pada channel ini. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan komen pada channel ini. Terima kasih.